Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dini Harum Puspitasari dengan NIM 1913031010. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai LKM 4 yaitu reaksi substitusi nukleofilik. Untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan komponen apa saja yang terkandung dalam tes Bayer, tes bromin, dan tes Vehling. Nah, pada tes Bayer itu menggunakan larutan KMNO4 alkalis. Sedangkan pada tes bromin itu komponennya ada CCl4 yang digunakan untuk melarutkan Br2. Sedangkan pada tes Vehling komponennya yaitu campuran dari Vehling A yang merupakan CuSO4 dalam asam asetat dan Vehling B yaitu garam Rochelle dalam larutan NaOH. Lalu, apa fungsi dari tes berikut ini, yaitu tes Tholen, tes periklorida, dan tes asetil klorida. Nah, tes Tholen merupakan sebuah tes atau metode yang digunakan untuk membedakan aldehid dan keton. Tes Tholen digunakan untuk reagensia pada uji aldehid. Nah, aldehid ini dioksidasi menjadi anion karboksilat, yaitu ion Ag positif, yang direduksi menjadi logam Ag yang mana hasilnya positif ditandai dengan terbentuknya adanya cermin perak. Nah, tes periklorida itu berfungsi untuk menguji adanya senyawa aromatik yang mana FeCl3 akan bereaksi jika terdapat gugus aromatik yang menghasilkan warna hitam. Tes asetil klorida itu berfungsi untuk menguji adanya gugus hidroksi senyawa alkohol yang mana hasil positif ditunjukkan dengan dihasilkan gas, yang mana gas ini dihasilkan jika didekatkan dengan larutan amonium pekat menghasilkan asap putih. Nah, sebutkan cara kerja dan fungsi dari tes asap. Tes asap ini berfungsi untuk mengidentifikasi kandungan senyawa alifatis di dalam senyawa organik. Adapun cara kerjanya yaitu sebagai berikut. Taruh sedikit senyawa pada spatula, kemudian panaskan pada nyala bunsen dalam lemari asam. Nah, terbentuknya asap ini menunjukkan adanya senyawa aromatik. Nah, tuliskan persamaan reaksi yang terjadi untuk sampel bila tes periklorida itu positif. Nah, bila tes periklorida itu positif, maka akan terjadi perubahan warna pada larutan, yaitu menjadi warna ungu, merah, hijau, atau biru, sebagai akibat adanya reaksi gugus OH- pada fenol dan larutan FeCl3 dengan reaksi fenol sebagai berikut dapat dilihat. Apa fungsi tes iodoform? Sebutkan ciri-ciri bahwa tes itu positif terhadap sampel senyawa organik. Nah, fungsi tes iodoform adalah untuk mendeteksi adanya gugus keton dalam suatu senyawa organik. Jika positif adanya gugus keton, maka dalam percobaan dengan tes iodoform ini akan ditandai dengan menghilangnya warna coklat pada larutan dan terbentuknya endapan iodoform yang berwarna kuning. Nah, sebutkan tujuan praktikum pada reaksi substitusi. Nah, yang pertama itu untuk mengidentifikasi reaksi substitusi elektrofilik pada senyawa organik beserta senyawa hasil reaksinya. Kemudian, yang kedua itu untuk mengidentifikasi reaksi substitusi neutrofilik pada senyawa organik beserta senyawa hasil reaksinya. Nah, beri satu contoh reaksi substitusi nukleofilik. Nah, reaksi metil klorida dengan natrium hidroksida untuk menghasilkan metil alkohol dan natrium klorida merupakan salah satu contoh dari reaksi substitusi nukleofilik dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Di mana CH3Cl yaitu metil klorida yang bereaksi dengan NaOH itu akan menghasilkan metil alkohol dan natrium klorida. Apa yang dimaksud dengan substitusi nukleofilik bimolekuler dan beri contoh dengan menggambarkan mekanisme reaksi yang terjadi. Nah, substitusi nukleofilik bimolekuler merupakan proses mekanisme yang dilakukan dalam satu tahap. Nah, di mana ketika ikatan pada gugus pergi itu mulai putus bersamaan dengan terbentuknya ikatan pada nukleofilik. Dengan kata lain, reaksi ini terjadi dalam satu tahapan. Untuk mekanisme reaksinya, di mana nukleofil itu akan menyerang senyawa alkil halida yang membuat L yang di sini merupakan suatu gugus itu akan terputus dari ikatan di alkil halida yang menjadi gugus pergi. Apa yang dimaksud dengan reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler dan beri contoh dan mekanisme yang terjadi. Nah, reaksi substitusi nukleofilik merupakan suatu reaksi yang melibatkan reagen nukleofil dengan suatu substrat yang memiliki bagian molekul bermuatan positif atau parsial positif atau elektrofil.
Nah, reaksi SN1 atau reaksi substitusi unimolekuler ini dimulai dengan lepasnya gugus pergi dan menghasilkan karbon kation atau C positif. Setelah itu, nukleofil menyerang dan terjadi proses pembentukan ikatan antara nukleofil dan substrat. Nah, apa yang dimaksud dengan reaksi substitusi nukleofil unimolekuler dan beri contoh mekanisme yang terjadi. Nah, berikut ini merupakan mekanisme reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler. Nah, tahap pertama itu ada tersier butil klorida yang kemudian terbentuknya karbon kation dan ion klorin. Ini tahap pertama di mana pembentukan ion karbonium atau karbokation. Kemudian pada tahap kedua, pada karbon kation itu akan terputus sehingga menghasilkan air atau nukleofil. Pada tahap ketiga akan terbentuknya tersier butil alkohol. Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 15 ml HCl pekat didinginkan dalam penanas es lalu dimasukkan ke dalam corong pisah 100 ml. Apakah tujuan langkah ini? Nah, hal ini bertujuan untuk HCl itu tetap berada dalam fase cairnya karena pada suhu kamar HCl pekat tersebut akan mudah menguap sehingga HCl yang digunakan nantinya untuk mereaksikan tidak sedikit. Buatlah alur prosedur kerja pada praktikum ini. Nah, prosedur kerja dari reaksi substitusi nukleofilik ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebanyak 15 ml HCl pekat didinginkan dalam penanas es. Kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah 100 ml. Nah, sebanyak 5 ml tersier butil alkohol ditambahkan tetes demi tetes sambil dikocok dengan baik. Nah, buka tutup corong pisah sebelum menambahkan kembali tersier butil alkohol. Pengocokan dilanjutkan kemudian kurang lebih 20 menit lagi setelah semua alkohol habis ditambahkan. Kemudian biarkan campuran sampai terlihat dengan jelas adanya dua lapisan terpisah. Kemudian pisahkan lapisan bawah dengan HCl. Nah, cuci lapisan atas dengan 5 ml air dan kemudian 10 liter larutan natrium bikarbonat. Kemudian keringkan produk dengan zat anhidrat, kemudian didestilasi. Nah, kumpulkan destilat antara suhu 49 sampai 52 derajat Celcius sebagai tersier butil klorida dan memiliki ND sebesar itu 1,386. Nah, sebutkan reaktan yang digunakan dalam reaksi substitusi ini. Nah, reaktan yang digunakan dalam reaksi nukleofilik ini biasanya menggunakan senyawa hidrokarbon aromatik, contohnya seperti benzena. Nah, hal ini disebabkan karena hidrokarbon aromatik mempunyai rapatan elektron yang sangat kuat. Substitusi nukleofilik ini dapat dibagi menjadi dua mekanisme, yaitu reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler dan bimolekuler. Nah, sebutkan apa manfaat dari reaksi substitusi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, benzena dapat digunakan sebagai zat adiktif pada bahan bakar motor bebas timbal. Kemudian dapat digunakan sebagai pelarut dalam cat, karet, plastik, dan tinta. Lalu dapat digunakan untuk mengekstraksi lemak dan minyak. Nah, bagaimanakah menguji senyawa senyawa 4-bromonitrobenzena. Nah, senyawa 4-bromonitrobenzena ini dapat diuji melalui reaksi substitusi elektrofilik dengan prosedur sebagai berikut. Nah, buat campuran 5 ml asam nitrat pekat dan 5 ml asam sulfat pekat dalam labu bulat dan didinginkan dalam penanas air dicampur es. Kemudian, hubungkan labu dengan adapter Claisen, termometer, dan pendingin. Pergunakan statif dan klem 3 jari. Kemudian, melalui mulut bagian atas pendingin, tambahkan 0,025 mol bromobenzena. Nah, penambahan dilakukan sedikit demi sedikit, yaitu sekitar 1-2 ml selama kurun waktu 15 menit sambil dikocok. Nah, selama penambahan bromobenzena, suhu reaksi dijaga antara 50-55 derajat Celcius. Kemudian setelah adisi sempurna, biarkan campuran pada suhu di bawah 50 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Lalu dinginkan labu pada suhu kamar dan tuangkan campuran tersebut ke dalam gelas kimia 100 ml yang berisi 50 liter air es. Kemudian saring nitrobromobenzena yang terbentuk, cuci kristal dengan air dingin dan biarkan kristal sampai kering berada pada kertas saring.
Nah, pindahkan kristal ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml menggunakan etanol 95% sebanyak 20 ml. Kemudian panaskan campuran ini sampai semua kristal larut. Biarkan dingin secara perlahan-lahan sampai temperatur kamar. Nah, pisahkan kristal 4-bromonitrobenzena dengan menyaringnya. Nah, filtrat kemudian ditampung. Nah, cuci kristal 1 dengan sedikit alkohol dingin, kemudian filtrat ditampung, dan filtrat dikeringkan. Nah, kedua induk cairan ini dicampur, kemudian diuapkan dalam penangas air, sampai volume filtrat tinggal sepertiganya dan biarkan didinginkan pada suhu kamar. Nah, bila terbentuk endapan 4-bromonitrobenzena, kristal 2 dicuci alkohol dingin dan dikeringkan. Kemudian campur dengan kristal 1, nah, timbang dan periksa titik leleh dan bentuk kristal 4-bromonitrobenzena. Apa kebaruan yang ditonjolkan dari penelitian di jurnal yang diberikan? Nah, penelitian ini sebelumnya berfokus pada heterolitik pembelahan ikatan CX dengan keberhasilan yang terbatas. Untuk pembelahan homolitik ikatan CX, ada satu contoh katalitik melalui katalis asam Lewis dan satu contoh melalui katalis logam transisi. Nah, penelitian di jurnal ini memiliki kebaruan yaitu pada katalitik alkenilasi enantiokonvergen dari elektrofil halokarbonil tersier melalui pembelahan homolitik dari ikatan CX. Nah, pendekatan ini menawarkan keuntungan yaitu efektif untuk berbagai tersier siklik dan asiklik elektrofil, kondisi ringan dengan kompatibilitas kelompok fungsional yang baik, dan jumlah turnover biasanya 40-160. Nah, sekian penjelasan saya mengenai LKM4 yaitu reaksi substitusi nukleofilik. Om Santi 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 Om.